Satu paket PC all-in-one baru harganya cuma 4 juta. Ini beneran nggak nih? Ya, PC AIO yang ada di samping saya ini harganya murah banget. Bahkan mungkin bisa kita bilang sebagai AIO resmi termurah yang ada saat ini di Indonesia. Tapi walaupun murah, yang satu ini nggak terasa murahan karena desainnya udah minimalis kekinian. Layarnya udah 24 inci resolusi Full HD. Panelnya VA Color Gamut 99% sRGB. Bukan TN ya, bukan. Udah pakai SSD dan yang jelas sangat hemat listrik. Ya, ini adalah Advan One PC dengan prosesor Intel N100. Oke, buat yang sukanya merakit PC nggak perlu protes atau mendang-mending di sini karena satu memang ditujukan untuk mereka yang butuh PC desktop siap pakai dan hemat daya. Siap pakai dan hemat daya. Kalau merakit berarti nggak siap pakai. Ya mungkin ada yang di rumah listriknya cuma 450 VA ya, atau mungkin butuh banyak PC desktop tapi nggak mau boros listrik. Atau ya simply nggak mau boros listrik aja ya. Yang satu ini juga membuat setup meja jadi lebih rapi dan bersih serta jauh lebih hemat tempat karena semua komponen PC-nya udah jadi satu di belakang layar. One PC ini juga punya ukuran layar yang besar, jadi jauh lebih nyaman digunakan daripada layar laptop. Ya, layar laptop ada yang 24 inci. Mungkin ada, tapi harganya nggak tahu berapa tuh laptopnya ya. Daripada berlama-lama, mending kita langsung mulai pembahasan dari spesifikasi dasarnya dulu ya. Untuk prosesor dia pakai Intel N100, fabrikasi Intel 7, TDP 6 watt, 4 core, 4 thread, 6 MB Intel Smart Cache, dengan integrated graphics Intel UHD Graphics yang punya 24 execution unit. Tentunya satu ini udah support akselerasi QuickSync dan AV1 juga. RAM yang terpasang ini adalah 4 GB DDR4 single channel. Tapi karena ini pakai SODIMM, jadi kita bisa upgrade RAM-nya dengan ganti RAM bawaannya. Tapi memang cuma bisa single channel doang ya, karena itu limitasi prosesornya. Untuk storage-nya adalah 128 GB SSD M.2 SATA. Menarik ya, konektor yang sama juga mendukung storage M.2 SSD PCIe NVMe. Jadi kalau mau upgrade ke yang lebih canggih bisa ya. Dan masih ada satu slot lagi untuk storage SATA yang ukurannya 2,5 inci. Nah, untuk konektivitas wireless-nya dia pakai Intel Wireless AC9560. Ini Wi-Fi 5 ya, atau Wi-Fi AC ya, Bluetooth versi 5.1. Power adapternya 60 watt saja. Sistem operasinya pakai Windows 11 Home. Iya, ada OS-nya di sini. Untuk body form factor-nya all-in-one PC atau AIO PC. Materialnya adalah perpaduan logam dan polikarbonat. Tentunya untuk kaki penyangga AIO PC ini pakai bahan logam ya, supaya lebih kokoh. Untuk warna ini putih. Dan desainnya masih terlihat sama persis seperti Advan One PC yang sebelumnya udah pernah kami review. Intinya, walaupun harganya murah, secara desain yang satu ini nggak kelihatan murahan sama sekali. Untuk bobot, si AIO PC ini ada di 3,8 kg dan power adapternya ada di 275 gram. Untuk layar, ini panel VA ukuran 23,8 inci, resolusinya Full HD 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Menurut Advan, layarnya punya color gamut di 99% sRGB. Kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahannya itu di 256 nits dalam ruangan dengan gamut coverage di 93,3% sRGB dan gamut volume di 101,4% sRGB. Intinya layar satunya udah enak banget mau dipakai untuk nonton atau mau ngedit-ngedit foto ringan juga udah enak ya. Perlu diperhatikan karena panelnya VA, tampilan layarnya itu kalau dilihat dari sisi samping akan ada sedikit perubahan. Tapi tenang, perubahannya tuh hampir nggak kelihatan sih sebetulnya. Beda banget dengan layar yang TN. Layarnya menggunakan permukaan yang anti glare, jadi nyaman dipakai karena minim pantulan dari cahaya di layar ya. Nah, bingkai layar juga terlihat sangat tipis, memberikan kesan modern dan terasa seperti sebuah AIO PC yang premium. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, walaupun harganya murah, AIO PC ini dilengkapi dengan webcam resolusi 5 megapiksel, 30 fps, sama seperti Advan One PC yang udah pernah kita review sebelumnya. Tapi resolusi 5 megapiksel ini aspek rasionya di 4:3 ya. Kalau kita pakai 16:9, resolusi untuk ambil foto ada di 256x1440 dan untuk video kita bisa nyampe 1080p 30 fps. Sayangnya posisi kamera ini terletak di bawah gitu. Jadi ngelihatnya tuh ke atas. Jadi kita kayak ngelihat dari bawah dagu kita gitu. Kamera ini udah dilengkapi dengan shutter ya, jadi bisa ditutup untuk meningkatkan privasi penggunanya. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah contoh video yang diambil menggunakan webcam dari PC all-in-one dari Advan. Advan One PC di kondisi dalam ruangan dengan pencahayaan yang sangat cukup. Gimana hasilnya?
Untuk mikrofon ada 2 terletak di samping kanan dan kiri kamera. Nah, untuk audionya, AIO PC ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan rating 3 watt untuk masing-masing speaker. Lubang speaker itu mengarah ke belakang, tapi ada lubang udara di bagian bawah yang juga menjadi titik keluarnya suara karena letaknya sangat dekat dengan kotak speaker. Sayangnya karena ukuran lubang di bawah itu tidak sama, jadi suara yang dihasilkan oleh speaker kanan dan speaker kiri rasanya agak kurang imbang gitu. Yang kanan terasa lebih kencang. Kalau emang ingin digunakan tanpa headset, kami sangat menyarankan untuk membeli speaker eksternal aja. Yang harganya 50 ribuan juga udah cukup lah ya. Lanjut untuk konektor dan tombolnya. Di kanan ada satu USB-C 2.0, lalu ada satu USB 2.0 yang besar, dan ada satu tombol power. Di bawah ada satu audio jack 3,5 mm, satu mikrofon jack 3,5 mm, ada 2 USB 3.2 Gen 1 dan 1 gigabit Ethernet. Lalu ada 2 USB 2.0, satu DisplayPort, satu HDMI, dan satu DC-in. Ya, ini sayangnya karena posisinya sedemikian rupa itu membuat memang konektor-konektor yang di bagian bawah ini agak susah untuk diakses. Jadi kita perlu memikirkan sedikit unit AIO PC ini untuk melihat posisi konektor saat ingin memasang kabel USB atau kabel-kabel lainnya. Nah, untuk sistem pendingin meskipun prosesornya pakai TDP 6 watt, Advan One PC menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan satu heatsink yang menutupi area prosesornya. Nah, untuk keyboard dan mouse atau menyertakan bonus wireless keyboard dan mouse yang menggunakan USB receiver dalam paket penjualan. Ini bonusnya menarik ya, karena biasanya kita dapat keyboard dan mouse yang masih kabel atau wireless tapi hanya dukung Bluetooth. Atau bahkan ada yang nggak diberikan bonus sama sekali. Yang satu ini udah oke banget. Keyboard dan mouse-nya pakai baterai ukuran AAA, masing-masing 2 buah. Untuk baterainya belum sediain ya, kalau itu harus beli sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Kita lihat dulu konsistensi performanya pakai Cinebench R15, kita looping 10 kali. Untuk saat ini kita pakai Cinebench R15 karena memang prosesornya kelas entry level, jadi kurang pas kalau kita pakai Cinebench R23. Skor maksimumnya ada di kisaran 296 poin, sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 293 sampai 297 poin. Nah, untuk suhu kerja saat menjalankan Cinebench R15 kita looping 10 kali, meskipun sempat spike hingga 70 derajat Celcius di awal run, suhu CPU bisa stabil di kisaran 52 sampai 60 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya saat menjalankan Cinebench R15 terlihat bahwa konsumsi daya itu ada di kisaran 30 sampai 35 watt saja. Oke, lanjut kita tes untuk video editing pakai Adobe Premiere Pro CC 2024. Kita pakai video yang 2 menit 7 detik, resolusi kita pakai yang Full HD aja ya. Kan ini PC harga 4 jutaan ya. Dengan software only selesai dalam waktu 12 menit 18 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL hasilnya adalah 8 menit 30 detik. Ini videonya 1080p 60 fps ya. Nah, suhu kerja pada saat melakukan ekspor tadi, CPU sempat spike di awal ke 60 derajat Celcius tapi kemudian turun dan stabil di kisaran 50 sampai 55 derajat Celcius saja. Untuk konsumsi dayanya selama ngekspor video itu lagi-lagi di kisaran 30 sampai 35 watt. Oke, kalau kita pakai CapCut Video Editor gimana? Karena ini versi murah ya. Jadi kita pakai CapCut lah di sini. Untuk video masih sama, yang 2 menit 7 detik. Resolusi Full HD 60 fps. Kalau kita ekspor selesai dalam waktu 3 menit 30 detik saja. Untuk suhu CPU dia sempat spike di awal, lalu spike lagi di bagian akhir ke kisaran 63 derajat Celcius, tapi di pertengahan itu di kisaran 50 sampai 54 derajat Celcius. Untuk konsumsi dayanya di CapCut ini sama seperti Adobe, di CapCut juga di kisaran 30 sampai 35 watt saja. Oke, kita lihat untuk gaming. Untuk pengujian gaming hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, suhu kerja pada saat memainkan game yang terakhir yang GTA 5 selama setengah jam. CPU terlihat di kisaran 55 sampai 57 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat kecepatan untuk storage-nya. SSD ini kecepatan bacanya ada di 562 MB per second dan tulis di 508 MB per second. Ini sangat wajar karena SSD-nya adalah tipe SATA. Oke, sekarang kita coba lagi pengujian untuk tahu konsumsi dayanya. Semua pengujian akan dilakukan dengan brightness layar 100% dipentokin dan volume suara di 100%. Yang pertama kita coba adalah nonton video resolusi Full HD di YouTube dengan Google Chrome. Di sini terlihat bahwa konsumsi dayanya di kisaran 28 sampai 35 watt. Lalu sekarang kita coba nonton Netflix pakai Google Chrome juga. Konsumsi daya sama, 28 sampai 35 watt juga. Yang terakhir kita coba nih, kalau kita lagi ngetik-ngetik di Microsoft Word gimana? Konsumsi daya ada di kisaran 25 sampai 30 watt saja. Ya, dari sekian banyak pujian tadi kita lihat bahwa konsumsi daya maksimumnya ada di 35 watt. Kalau kita ambil 35 wattnya, lalu kita asumsikan dia dipakai 12 jam terus menerus di 35 watt, yang sebetulnya nggak mungkin ya.
Nah, ini untuk rumah dengan golongan 1300 VA dan 2200 VA, biaya pemakaian listriknya itu hanya sekitar Rp606 per hari. Artinya dalam 30 hari, kalau setiap hari dia terpakai 12 jam ya, itu dia menghabiskan cuma sekitar Rp18.300. Tapi itu 12 jam ngekspor video setiap hari, ya nggak pakai berhenti. Dan kalau rumahnya pakai yang listrik 450 VA, ini lebih murah lagi, sebulan cuma sekitar Rp5.300 saja. Oh ya, data ini diambil dari biaya listrik pada bulan Juli 2024 ya. Tentunya kalau bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih ringan dayanya, biaya listriknya akan ikut turun. Itu tadi kemungkinan yang lebih tingginya aja ya. Oke, untuk harga seperti yang kita bahas dari tadi, dia di 4 juta atau tepatnya 3.999.000, dan ini udah termasuk keyboard dan mouse wireless serta garansi 1 tahun. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Ya, buat yang nyari performa super kenceng, mungkin buat editing video 4K atau gaming AAA rata kanan, jelas ini bukan pilihannya. Karena itu berarti dana Anda kurang. Ya kalau 4 juta ya jangan dipaksain juga gitu ya. Yang satu ini fokusnya memang ke harga yang super murah dan daya listrik yang rendah. Kemudian berikutnya, posisi kamera itu ada di bagian bawah layar. Kurang gitu asik aja. Tapi yang serunya, ini resolusinya tinggi dan gambarnya bagus. Lalu akses ke konektor di bagian bawah agak sulit ya. Dan kemudian dia belum ada Microsoft Office Home and Student. Nah, dari sisi menariknya ini praktis. Siap pakai, nggak perlu setup sulit-sulit lagi ya. Buka dari kotak, colok-colok, beres. Rapi, nggak banyak kabel, hemat tempat. Hanya seukuran monitor 24 inci aja. Dan penting banget ini hemat daya, hemat biaya listrik bulanan. Ini relatif aman bahkan untuk rumah yang dayanya terkecil sekalipun. Lalu kemudian layarnya cukup cakep, ukurannya besar 24 inci, color gamut 99% sRGB, nyaman digunakan untuk edit foto-foto ringan, untuk nonton juga udah oke. Masih bisa upgrade storage pula pakai storage yang 2,5 inci ya. Konektor lumayan melimpah di sini. Suhu kerjanya tergolong rendah, bonus wireless keyboard dan mouse pula di sini. Garansinya juga satu tempat untuk semua komponen. Jadi yang satu ini cocoknya buat siapa? Pada dasarnya AIO PC ini cocok untuk siapapun yang butuh PC desktop komplit langsung siap pakai begitu dikeluarkan dari kardus, nggak perlu ribet-ribet setup. Kemudian buat yang rumahnya hanya pakai listrik 450 VA atau yang ya tinggal sedikit lagi lah bisa pakai listriknya ya, tapi mau pakai PC, ya mungkin tuh anaknya belajar gitu mungkin ya, atau mau punya PC aja di rumah. Ini cocok banget karena daya listrik maksimumnya cuma 35 watt, saingan sama lampu. Buat dipakai di perkantoran atau di sekolahan bisa banget selama emang speknya yang ditawarkan ini sudah cukup untuk kegiatannya. Atau mungkin kalian butuh PC desktop yang digunakan bersama di ruang keluarga. Ini juga cocok ya karena dia nggak makan tempat dan relatif lebih rapi ketimbang PC desktop biasa. Tapi kalau mau dipakai rame-rame mungkin kalian mau upgrade storage-nya jadi lebih besar. Pada akhirnya kalau memang sebuah PC rasa desktop yang hemat daya yang kalian cari, Advan One PC ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian. Apalagi harganya bahkan nggak nyampe 4 juta rupiah. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.